Hai guys, ketemu lagi bareng Kinima. Bagi orang yang suka berpetualang, mengunjungi destinasi wisata yang menakjubkan adalah hal yang menyenangkan. Tapi sebagian dari kita tak menyadari dengan jalur transportasi yang kita lewati. Jika saja kita bisa melihat sisi lain dari perjalanan, kita akan menemukan sensasi menarik selama dalam perjalanan. Inilah jalur-jalur transportasi yang memberikan pengalaman berbeda serta memacu adrenalin kita. Jalur ekstrim di Nepal. Nepal memiliki reputasi baik sebagai salah satu tempat paling damai di bumi. Namun sayangnya, Nepal juga terkenal dengan jalur-jalur ekstrim yang penuh dengan mara bahaya. Hal itu karena Nepal merupakan daerah pegunungan yang membuat perjalanan jadi lebih sulit. Tentu saja, di daerah terpencil dan pegunungan seperti Nepal, tantangan geografis dapat membuat perjalanan menjadi tugas yang rumit dan sulit. Medan yang terjal, lereng yang curam, dan kurangnya infrastruktur yang memadai dapat membatasi pilihan transportasi dan aksesibilitas di wilayah tersebut. Di wilayah seperti itu, masyarakat seringkali menghadapi tantangan unik dalam melakukan perjalanan dan mengangkut barang ataupun jasa. Keadaan seperti itu memaksa para pengguna jalur Nepal untuk berpikir kreatif dan mencari solusi dan bertindak lebih berani. Kelok 24 di Tiongkok. Jalur ini terkenal dengan nama Kelok 24. Jika kamu menelusuri internet untuk jalur ini, maka kamu akan sulit atau bahkan tidak menemukan data apapun tentang jalur ini. Itu karena sebelumnya jalan ini tersembunyi di pegunungan dan karena lokasi yang berbeda. Hingga akhirnya pada 2002, seorang ahli sejarawan yang mengunjungi lokasi ini dan menemukan jalurnya. Jalur ini merupakan jalur yang penting selama perang Tiongkok melawan Myanmar maupun saat melawan Jepang. Terletak di Qinglong County, Provinsi Guizhou, bagian barat daya, jalan ini memiliki kenangan perjuangan selama perang tersebut. Untuk bisa melewati jalan ini, Anda bisa menggunakan bis wisata ataupun menggunakan kendaraan pribadi untuk menelusuri jalan pasir dan berbatu serta pemandangan yang indah. Selama perjalanan, kita akan melewati pemakaman para pahlawan Tiongkok saat melawan Jepang. Jalur ini dulunya merupakan saluran utama bagi bantuan internasional kepada Tiongkok saat melawan Jepang yang memberikan kontribusi terhadap kemenangan dalam perang tersebut. Secara fisik, jalan ini sangat curam dan berliku-liku serta memiliki panjang sekitar 4 km dengan ketinggian vertikal hingga 260 meter, serta kemiringan hingga 60 derajat. Memiliki pola huruf S, jalan ini memiliki tikungan tajam dan pemandangan alam yang indah. Jalan pegunungan Meksiko yang gonta-ganti jalur. Konsentrasi saat berbelok tajam di jalan pegunungan yang berkelok-kelok aja udah rumit. Tapi di salah satu jalan pegunungan Meksiko mengharuskan kita untuk gonta-ganti lajur secara tiba-tiba. Bikin bingung nggak tuh? Daerah pegunungan Cambers de Acultzingo di Meksiko, di negara bagian Veracruz, punya jalan yang berliku-liku yang bikin para supir kesulitan banget buat melintas. Itu gara-gara belokannya yang tajam. Karena kendaraan besar gak bisa lewatin belokan-belokan ini tanpa ngejebret ke jalur yang sebelah dalam, sehingga sering bikin kecelakaan. Nah, kemudian ada yang punya ide buat ngobolak-balikin jalurnya di bagian-bagian yang tricky ini.
Sebelum kamu melakukan tarian jalur Alkut Singo, kamu bakal lihat tanda-tanda jalan yang jelas yang bilang mulailah menyeberang dan ganti jalur, disertai dengan markah di aspal yang nunjukin kalau kamu harus pindah ke jalur seberang. Tapi tetap aja, waktu nyobain ini langsung di lapangan dan lihat kendaraan dari arah seberang, pasti jantungmu berdetak kencang saat melewati jalur ini untuk yang pertama kali. Biasanya, pergantian jalurnya berada di belokan yang paling tajam. Hal itu bertujuan agar lebih gampang buat kendaraan berat buat belok. Menurut beberapa sumber, metode aneh ini justru malah mampu ngurangin angka kecelakaan di jalan ini. Meskipun sistem yang kelihatannya rumit ini efektif, lebih baik deh hadapi belokan pegunungan ini pas siang hari dan pas lagi gak ada kabut. Itu karena mengamati tanda-tanda tarian jalur ini bisa menjadi penentu antara hidup dan mati. Meskipun kecepatan saat nyetir di jalan berkelok-kelok ini biasanya sangat rendah, tapi tetap aja, tabrakan face to face sangat berbahaya di situasi apapun, apalagi di jalan pegunungan. Danau Pink di Siberia yang dilewati kereta api. Danau Pink di Siberia dilewati kereta api. Relnya tetap utuh meskipun danau ini sangat asin, hampir seasin laut mati. Danau Burlinskoye di Siberia berubah menjadi pink intens di musim panas karena populasi udang garam Artemia salina yang sangat kecil di dalam danau. Fenomena ini disebabkan oleh pigmen hemoglobin udang ini yang memberi warna merah pada air. Danau ini menjadi daya tarik wisata dengan orang-orang yang datang untuk berendam dan menyaksikan kereta api yang melintas danau tersebut. Kereta ini meskipun singkat, meluncur dengan rel yang diletakkan pada masa era Soviet. Keberadaan kereta ini cukup mengherankan mengingat kadar garam danau ini juga sangat tinggi, hampir setara dengan laut mati. Nah, kereta ini ada di sana sebenarnya dilengkapi dengan alat pemanen garam yang mengganggu dasar danau dan mengumpulkan sedimen di dalam kereta yang ditariknya. Operasi ini telah berjalan sejak tahun 1768 dan sekarang telah dimodernisasi. Pemanenan garam di Danau Burlinskoye menghasilkan sekitar 65.000 ton garam setiap tahunnya. Yang menarik, jumlah ini hanya cukup untuk memenuhi asupan makanan manusia selama 3 hingga 4 hari. Nah, Danau Pink juga dapat ditemukan di Bonneville Salt Flats di Utah atau bahkan di Dusty Rose Lake di British Columbia, yang juga bisa berubah warna menjadi pink dalam kondisi tertentu. Menarik sekali, bukan? Tol Ekspres Hongxi di Cina yang terkenal di jagat maya. Jalan Hongxi adalah jalan yang cukup menantang yang terletak di Kabupaten Xiping di Prefektur Otonom Honghe-Hani dan Yi di bagian selatan Provinsi Yunnan, Tiongkok. Jalan menggantung ini juga dikenal sebagai Jalan Ekspres Xihong yang sepenuhnya beraspal yang dimulai dari Jalan Ekspres Xixi di selatan Kabupaten Xiping menuju ke Jalan Ekspres Yuyuan di Honglongchang, Kabupaten Yunjiang. Melintasi daerah pegunungan, jalan ini dikatakan sebagai salah satu jalan yang cukup menantang di negara ini, dengan medan melintang, tanah yang bergelombang, perbedaan ketinggian yang besar, dan kondisi geologi yang kompleks. Jalan ini dibuka untuk lalu lintas umum pada 31 Desember 2015 dengan panjang 54,8 km. Pembangunan jalan ini memiliki arti yang sangat penting untuk pengembangan sumber daya alam, perkembangan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Beberapa bagian jalan ini memiliki banyak rekayasa subgrade, lereng curam, banyak material yang longsor, geologi buruk, dan banyak jembatan yang memerlukan investasi besar yang menimbulkan tantangan besar. Nah, kalau kamu penasaran bagaimana rasanya melintasi jalan ini, kenapa nggak mencobanya? Nah guys, itulah beberapa jalan yang siap membuat adrenalinmu naik ke ubun-ubun. Apakah kamu pernah melintasi jalan yang lebih mengerikan daripada jalan-jalan tadi? Bagikan pengalamanmu di kolom komentar ya. Terima kasih udah nonton and see you next time.